Halo Sobat Trader, di minggu ini banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Yang menjadi perhatian para pelaku pasar pada minggu ini adalah Amerika akan merilis ADP dan non-farm. Untuk ADP sendiri akan dirilis di hari Rabu. Dari prediksi analis diperkirakan ke 525.000, sedangkan data bulan lalu itu di 117.000. Kemudian juga ada beberapa data ekonomi penting lainnya dari kawasan Eropa, juga dari Inggris, juga dari benua Amerika itu sendiri. Sedangkan untuk stok cadangan minyak di Amerika, kemungkinan ada penurunan dari versi EIA sekitar 1,9 juta barrel. Diperkirakan untuk minggu ini itu sekitar minus 272.000. Sedangkan dari benua Eropa itu akan merilis indeks manajer pembelian manufaktur, kemudian indeks manajer pembelian jasa itu akan dirilis. Kemudian untuk para pelaku minyak mentah atau crude oil yang suka berdagang atau mereka suka bertransaksi crude oil, OPEC di minggu ini akan melakukan meeting. Nah, itu hari Rabu sama hari Kamis. Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan harga crude oil. Sedangkan untuk klaim pengangguran di minggu ini diperkirakan turun. Minggu kemarin 684.000, sedangkan minggu ini analis menempatkan di 680.000. Kemudian di hari Jumat ada beberapa negara yang libur. Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa yang lainnya mereka libur untuk marketnya, tapi di beberapa belahan dunia yang lain market tetap berjalan. Sedangkan pada hari Jumat para pelaku pasar akan melihat non-farm payroll akan dirilis. Dari prediksi analis menempatkan penurunan untuk non-farm yaitu di 182.000, sedangkan di bulan lalu sekitar 379.000. Nah, itu beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis hari ini dan tentu saja akan menggerakkan instrumen trading yang ada di platform MetaTrader 5 GK Invest. Nah, sekarang kita akan tanya ke Bapak Anam mengenai pandangan analisa teknikal beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, mungkin Pak Anam untuk minggu gimana nih pandangannya mengenai mata uang atau mungkin komoditas emas? Oke, baik Pak Rudi. Jadi perlu kita ketahui untuk minggu ini likuiditas hedge fund yang dolar itu kan merupakan safe haven ya. Jadi itu mengalami kenaikan setelah likuidasi hedge fund menyebabkan menaiknya likuidasi hedge fund itu menyebabkan kekhawatiran baru. Jadi salah satu dalam minggu ini yang perlu diperhatikan adalah non-farm payroll, kemudian Biden juga akan beberapa akan menyampaikan pidatonya. Jadi dolar pada hari Senin ini itu terjadi pada hari Senin dolar diuntungkan bukan dari pemulihan Amerika, melainkan dari aliran safe haven. Likuiditas salah satu Archegos Capital, dana lindung nilai dengan leverage akan menyebabkan kerugian yang signifikan dari beberapa bank. Aksi jual yang terlambat di saham yang dipegang perusahaan dapat diikuti oleh kegelisahan tambahan karena perdagangan dimanfaatkan dan mungkin masih memiliki efek riak. Kemudian yang kedua itu euro. Jadi euro ini kemungkinan salah satunya dampak kenaikannya sementara ini kan karena hiburan dari berita yang ada di terusan Suez yang telah dibuka dan pihak berwenang di Mesir telah mampu mengapungkan kembali Ever Given yang penyumbatan melumpuhkan jalur air kritis. Sekitar 12% perdagangan global melewati Suez dan penutupan selama 6 hari menghasilkan penumpukan 450 kapal. Secara keseluruhan
tren khususnya euro ya, kebetulan Pak Ig saya kan balik lebih ke euro, itu mencapai posisi terendah baru selama minggu ini, mencapai posisi terendah baru pada grafik 4 jam dan mengarah ke bawah. Sementara relative strength index-nya berada di atas 30. Kemudian di luar kondisi oversold, secara keseluruhan bir masih mendominasi di euro. Kemudian tren euro lebih rendah dengan pemantulan kecil setelah mencapai posisi terendah baru. Momentum pada grafik 4 jam mengarah ke bawah, relative strength index berada di atas 30, di luar kondisi overbought, secara keseluruhan bir masih mendominasi. Maaf ya, saya ulang. Rendah harian euro masih di kisaran 1.1772 adalah garis support pertama dan diikuti 1.1760 yang merupakan palung baru di 2021. Lebih jauh ke bawah 1.1745 dan 1.169 yang merupakan titik tertinggi pada hari Jumat, diikuti oleh 1.1836 titik terendah tahunan sebelumnya dan kemudian oleh 1.1875. Sementara seperti itu Pak Rudi. Euro secara garis besar kemungkinan di minggu ini masih tren biris ya, secara teknikal. Tapi kita juga perlu lihat karena di minggu ini juga ada beberapa data ekonomi yang dirilis dari benua Eropa dan itu pun juga pastinya akan menggerakkan mata uang euro. Nah, kemudian mungkin ada pandangan lain. Jadi untuk peluang transaksi minggu ini di emas itu karena dolar pada minggu ini masih dominan positif ya untuk dolar ya. Kemungkinan besar emas selama di bawah area 1837 sampai 1840 kemungkinan masih di area tekanan ya teman-teman. Jadi target selanjutnya adalah low minggu lalu di kisaran 1676 ya, sekitar 1677 itu target low mingguan kemarin. Jika itu bisa mampu dilewati, kemungkinan besar emas bisa ke area 1720-an, 1720 sampai 1718. Cuma namun perlu diperhatikan jika harga ada di kisaran 1740 kemungkinan bisa terjadi pullback. Jadi kemungkinan besar emas akan berlanjut berbalik arah ya. Untuk target selanjutnya masih high kemarin, jadi kisarannya 1740 sampai 1745 seperti gitu. Berarti intinya dolar ini masih mendominasi ya untuk minggu ini. Jadi kita juga melihat euro juga masih tren turun, masih ada penurunan. Kemudian emas pun juga mencoba turun melewati 1676, bahkan mungkin untuk targetnya ke bawahnya spot berikutnya ada di 1620. Baik, itu tadi secara fundamental beberapa data ekonomi di minggu ini dan pandangan dari Bapak Anam mengenai pergerakan euro sama pergerakan emas. Terima kasih para traders, salam profit, sukses untuk kita semuanya.